Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang esai. Apa itu esai? Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencangkup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari dan refleksi penulis. Tujuan esai 1. Meyakinkan pembaca. Argumen yang dituliskan dalam esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Dengan penelitian atau tinjauan terhadap kondisi atau temuan yang diungkapkan di dalam tulisan esai, pembaca bisa mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang dibicarakan. Ketiga, menerima pendapat penulis. Penulisan esai juga bertujuan untuk membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Struktur esai. Struktur esai ada 3 bagian. 1. Pendahuluan, yang kedua pembahasan atau isi, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Pendahuluan, secara singkat, pengantar atau gambaran agar dapat memahami topik yang akan dibawakan suatu esai ada pada pendahuluan. Adanya pendahuluan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi esai yang akan disampaikan. Maka, pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai awalan esai. Pembahasan esai. Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya. Dasar-dasar penyusun argumentasi juga dijelaskan di bagian isi. Misalnya saja, teori atau pendapat para ahli yang dikombinasikan dengan data serta fakta yang ada di lapangan. Pembaca akan mempercayai opini penulis yang disampaikan dalam esai melalui teori, data, dan fakta yang dituliskan. Penutup atau kesimpulan. Poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini, seharusnya penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, dan tidak melebar ke topik lainnya. Di bagian ini juga, penulis juga dapat memberikan saran di beberapa esai untuk penulis pihak etika guna menyikapi permasalahan yang dibahas pada bagian penutup. Jenis-jenis esai. Dalam menulis esai, meskipun merupakan pandangan pribadi, bukan berarti kamu bisa seenaknya memberikan opini tanpa data yang jelas. Jenis esai diantaranya esai cerita, esai argumentatif, deskriptif, tajuk, cukilan watak, pribadi, reflektif, dan kritik. Contoh, sampah sudah menjadi masalah yang klasik bagi setiap negara di seluruh dunia ini. Hampir semua negara memiliki masalah dalam mengatasi timbunan sampah yang jumlahnya terus meningkat setiap hari. Masalah ini menjadi fokus utama karena berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu negara. Oleh karena itu, saat ini banyak negara yang telah memulai program reuse dan recycle atas sampah-sampah yang ada untuk menanggulangi masalah ini. Di negeri kita sendiri, sampah adalah permasalahan yang tak kunjung menemukan penyelesaian. Meskipun pemerintah kita juga melaksanakan program reuse dan recycle, namun permasalahan lingkungan dan sampah di negeri kita ini belum juga terselesaikan. Bahkan permasalahan di negeri kita ini menjadi kompleks dan menjalar ke berbagai segi lainnya, sehingga memperparah kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah penebangan kayu liar. Indonesia memang terkenal dengan industri berbahan kayu yang bahkan kepopulerannya telah sampai ke tingkat dunia. Namun sayangnya, bahan-bahan kayu tersebut diambil dari hutan tanpa memperhatikan kelestariannya, sehingga banyak hutan yang habis ditebangi. Akibatnya, hutan menjadi gundul dan kehilangan fungsi-fungsinya. Permasalahan yang kedua adalah polusi. Indonesia dituduh sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab dalam terjadinya global warming. Hal ini dikarenakan negeri kita memiliki tingkat polusi udara yang tinggi akibat dari banyaknya asap pabrik, kendaraan bermotor, dan lain masih banyak lagi yang dihasilkan. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah. TPA saat ini sudah tidak bisa lagi menampung jumlah sampah yang ada.
Selain itu, keberadaan TPA ini seringkali menimbulkan permasalahan karena banyak warga setempat yang menuntut untuk memindahkan TPA dari tempat mereka karena mengganggu. Permasalahan yang keempat adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sampah yang berserakan karena mereka malas dalam membuang sampah pada tempatnya. Mereka lebih memilih membuang sampah di sungai daripada di tempat sampah yang telah disediakan. Akibatnya, sungai menjadi tercemar dan dapat mengakibatkan banjir. Berdasarkan penjabaran-penjabaran yang telah dibahas di atas, dapat kita simpulkan bahwa masalah lingkungan di negeri kita ini belum bisa terselesaikan, bahkan semakin kompleks dengan permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan di atas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penulisan nama pada esai. Dari contoh esai di atas, ada beberapa catatan yang perlu Anda ketahui. Setiap penulisan esai wajib disertai penulisan nama si penulis yang diletakkan di bawah judul. Penulisan nama esai ini sifatnya wajib, karena itu bentuk dari pertanggungjawaban penulis terhadap karya atau tulisannya. Yang kedua, panjang tulisan. Panjang penulisan esai memang bervariasi, tergantung dari kebutuhannya dan aturan esai. Jika esai yang disegmentasikan untuk kepentingan surat kabar, mulai 600 kata sampai 1000 kata. Sedangkan esai yang sifatnya untuk kebutuhan website atau portal blogger pribadi, tentu saja panjangnya dapat menyesuaikan keinginan dari si penulis, si pemilik website itu sendiri. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Selain memperhatikan jumlah halaman, penting juga memperhatikan dan memahami bahwasannya contoh esai ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jika ingin menggunakan bahasa ilmiah, lihat dulu segmentasi pembaca. Jika konteksnya diperuntukkan untuk masyarakat umum, alangkah lebih baik jika menggunakan pemilihan kata yang juga umum-umum saja. Sekian materi hari ini, jangan lupa untuk absen, dan tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.